RRI Live Music. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Malam ini RRI Sorong menghadirkan acara live music bersama Shalom Youth Choir. Halo semuanya. Saya dulu nih buat teman-teman kamera. Tepuk tangannya dong. Nah, jadi malam ini, tema untuk malam ini yaitu Natal untuk Persaudaraan nih. Nah, sebelum kita lebih jauh, kayaknya kita sapa dulu nih ya, satu persatu nih yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 orang ya. Waduh, kita sapa dulu nih dari kenalan-kenalan bareng kakak yang gemuk dulu deh. Iya. Mic-nya ya. Kakak ini nama siapa nih? Nama saya Christian. Christian. Waduh, kalau kakak yang paling ujung? Nama saya Christopher. Christopher. Ya. Saudaraan ya? Kita saudaraan. Oh saudaraan, pantas mukanya beda. Yang lainnya? Oke, kakak. Kalau saya Naldo. Naldo. Sina, iya. Oke, kakak Naldo. Kalau kakak yang cantik ini? Tasya. Kakak Tasya. Iya. Tapi nama Tasya banyak loh yang gabung di Pro 2. Keteleponan. Biasa bikin list tuh Tasya 1, Tasya 2, Tasya 3 tuh. Yang selanjutnya kakak Tasya? Kakak Eka. Kakak Nama Eka. lengkap atau nama panggil? Nama panjang sekali. Kalau nama panjang Hendrika Nansya Marmolo, nama panggil nama Eka. Eka, oke. Kirain Eka Gustiwan atau komposer musik. Oke, kakak. Nama siapa nih kak? Ici. Kakak Eci. Oh imut ya. Oh iya, langsung ditutup kayak gini. Kakak yang baju hijau ini. Saya Junita, biasa disapa dengan Nita. Biasa disapa dengan Nita. Oke. Kalau kakak nih? Nama saya Martin. Martin. Wah, namanya keren-keren semua nih ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, karena memang tema Natal nih ya. Tapi BTW RRI Sorong nih, thank you buat Shalom Youth Choir udah mau ke sini ya, ke RRI mau nyanyi nanti. Ada beberapa lagu nih yang sudah disiapkan nantinya. Kita udah persiapin 6 lagu. 6 lagu. Ya. Kenapa nggak sealbum sih? Oh rencana. Waduh. Dikasih kesempatan lagi ya bisa tambah 10 juga bisa. Oh bisa, Yeah. bisa. Nanti langsung ke bendahara. Iya, jadi Alvin mau nanya-nanya dulu nih buat kakak-kakak dari Shalom Youth Choir ini. Karena memang tema malam ini kan Natal untuk persaudaraan ya, atau Christmas of Fatherhood. Oke. Nah, jadi ini diambil dari tema nasional yaitu Cinta Kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan. Iya. Jadi Alvin mau nanya, seberapa penting sih tali persaudaraan di antara kakak-kakak ini? Ada yang mau jawab tidak nih? Langsung dipegang Kak Mike. Oke, silakan Kakak Eka. Iya, untuk kalau tali persaudaraan itu sangat penting sekali buat kita. Latar belakang dari perbedaan kita, tapi dalam suatu persekutuan, dalam suatu paduan suara, kita mengenal satu dengan yang lain. Terlebih lagi kita saling menghargai dan lebih tahu satu dengan yang lain. Oh gitu. Ada yang lain? Nah Kakak Eci coba, Kakak Eci. Aduh, belum apa-apa udah senyum ya. Seneng sekali kalau kayak gini. Gak apa-apa, ini seberapa penting sih tali persaudaraan menurut Kakak Eci? Seberapa penting sih? Atau ada yang mau bantu jawab nih, silakan. Mungkin itu? Boleh, silakan. Boleh sih. Tali persaudaraan itu pasti penting banget. Penting ya, seberapa penting sih? Penting sekali. Karena kita dalam satu kelompok ini kan pasti dengan latar belakang yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda. Kalau misalkan kita tidak membangun persaudaraan itu, di tengah-tengah pemikiran kita yang berbeda itu nggak bakalan, kayak misalkan kalau ada masalah nih nggak bakalan ada jalan keluarnya gitu loh, maksudnya gitu aja. Iya sih, karena memang banyak kepala ya, untuk menyatukan banyak kepala ini tuh sulit loh, iya kan? Nah, terus kalau misalkan dari kakak siapa nih, kakak Christian ya, waduh, terlalu banyak nih, agak pelan-pelan untuk hafal ya. Kakak Christian sendiri, kalau misalkan kakak Christian nih, seberapa penting sih menurut kakak Christian tali persaudaraan? Kalau saya sih simpel aja. Ada pepatah mengatakan tak Wih, kenal ini maka langsung tak sayang. pepatah nih. Tak kenal maka
sayang. Kenal maka tak sayang. Tapi kalau Alvin agak beda. Tak kenal, ya kenalan lah. Yoi, boleh, boleh. Lanjut. Oke. Ada yang mau jawab? Oh, Kakak Martin. Silakan. Iya, kalau menurut saya tali persaudaraan itu sangat penting karena kita seperti di dalam satu kelompok, dalam satu persekutuan kita harus membangun itu agar hubungan kita selalu baik dan kita selalu bersama-sama dalam melakukan segala sesuatu gitu. Oke. Keren-keren semua jawabannya. Yang belum jawab tadi mana? Angkat tangan coba ayo. Oh, sana ya, sama kakak nih. Waduh. Nah, ini sekarang gantian yang belum jawab dulu nih. Kira-kira nih, kan mencari atau mendapatkan teman baru itu kan mudah ya. Mencari teman baru itu mungkin ya mudah-mudah lah, tidak terlalu sulit. Nah, kalau misalkan nih, bagaimana cara kalian untuk mempertahankan tali persaudaraan yang ada? Ayo, dari yang paling ujung dulu nih. Kakak siapa nih namanya lupa? Kakak Tasya. Iya, silakan. Menurut saya mempertahankan tali persaudaraan Ah, terjaga itu kita harus lakukan sesuatu itu dengan positif biar apa positif kayak gimana nih? Banyak loh positif. em, menghargai Menghargai, terus apa lagi saling menjaga perasaan saling menjaga perasaan, biar tidak ada selek ya, crash gitu. gitu aja. Tapi yakin nih saling menjaga perasaan semua. masih scene awal loh ini. Pelan-pelan lah, pelan-pelan nanti kita bakal bongkar satu persatu. Katanya menjaga tali persaudaraan ya, saling menghargai. Pasti ada yang jahil, tapi nanti bentar. Nah, untuk kakak nih ya, kakak yang kayaknya paling senior ya. Ini guru ya? Oh, coach, panggilnya coach. Coach siapa nih? Naldo. Coach Naldo, aduh oke. Untuk kakak Coach Naldo sendiri, untuk melihat adik-adik ini kira-kira gimana sih untuk menjaga mereka, untuk tali persaudaraan mereka lah, untuk menjaga tali persaudaraan satu dengan yang lain nih, dari kakak Naldo silakan. Ya kalau untuk saya tetap kita saling menghargai dan menghormati. Ah. Ketika saya yang lebih tua, saya menghargai adik-adik ini selayaknya adik saya sendiri, adik kandung. Tapi selebihnya ketika mereka beranggapan kepada saya bahwa mereka harus menghormati saya sebagai kakak, sebagai senior, tapi juga mereka akan berpikiran bahwa mereka akan sebut saya orang tua. Jadi pasti akan lebih dihormati. Jadi Betul. untuk menjaga itu tetap kita bangun hubungan yang saling menghargai, saling menghormati supaya hubungan itu tetap terjaga, aman-aman saja lah. Aman-aman saja lah ya. Nah, dari buat kakak Naldo sendiri kira-kira kalau teman yang baik itu menurut kakak Naldo itu seperti apa? Teman yang baik nih. Teman yang baik mungkin teman yang bisa memberikan dampak positif. Dampak positif ya. Yang pasti dia bisa memberikan dampak yang baik buat kita. Kalau dalam hubungan paduan suara ini pasti akan memberikan dampak ketika kita yang tadinya tidak bisa menyanyi ataupun membaca not dengan baik akan memberikan dampak. Oh ya, kita akan bisa jadi penyanyi yang baik atau kita bisa lebih berkembang dalam membaca not dan dalam bersikap untuk lebih membangun paduan suara yang lebih baik lah. Oke. Ya, Kalau misalkan, nah tadi semua sudah jawab, nah kakak Eci belum nih. Nah, senyum lagi ya kan? Tolong dikasih mic dong. Nah, untuk kakak Eci sendiri, kalau misalkan menurut kakak Eci, teman yang baik itu seperti apa sih? Saling menghargai. Ya sama dong jawabannya. Kayak maksudnya kan mungkin yang berbeda agama Oh, menjaga toleransi ya. toleransi. Itu aja. Oke, kan banyak macam nih teman-teman yang baik. Nah, kalau dari kakak Nita, salah. Nah, kakak Nita kan namanya? Iya. Kalau kakak Nita gimana nih menurut kakak Nita, teman yang baik itu seperti apa? Menurut saya teman yang baik itu teman yang saling mendukung ketika dalam susah dan duka dia tidak ketinggal kita seperti Oh, teman yang baik tidak kasih tinggal ya. Ya. Oke, tapi kalau misalkan Kanita lagi susah besok nih, ya kan? Kira-kira coba bilang aja siapa yang bantu nih. Mungkin yang pertama Tasya. Oh, Tasya. Kakak. Yang lain semua kabur ya. Kalau misalkan nih teman baik, terus kalau sudah menemukan teman yang toksik ya, teman toksik, kira-kira
ada nggak sih di antara kakak-kakak ini yang mungkin pergaulannya agak beda nih? Ya kan kalau tadi kan baik segala macam, tapi ini kali ini toksik nih, agak sedikit kasar dan lain sebagainya. Nah, untuk Kakak Naldo sendiri gimana? Ini dalam hubungan kita paduan suara. Dalam hubungan Ya, paduan suara. kalau dalam kelompok paduan suara ya kita pasti akan berbicara face to face ya, dalam arti Face kita to akan face. panggil dia secara pribadi, saling mengingatkan, saling menegur soal cara dia bergaul ataupun juga eh, cara-cara dia yang berdampak akan dampak negatif. Jadi mungkin lebih ke pendekatan secara personal untuk bagaimana membicarakan hal-hal yang baik supaya dia juga bisa merubah kelakuan, tapi juga bisa menjadi yang tadi, yang teman yang baik. Teman yang baik, jadi pelan-pelan lah diubah ya. Nah, kalau misalkan dari Kakak Christopher, nah oke, jauh ya? Nggak jauh ya? Aman. Aman ya? Nah, dari Kakak Christopher sendiri, kalau misalkan menurut Kakak Christopher sendiri, teman yang toksik itu kira-kira apa yang Kakak Christopher lakukan? Menjauhkah, merangkulkah, atau gimana? Kalau misalkan saya punya teman kalau Nah, misalkan ini di luar, ini kan tidak toksik semua kan? ya sejauh ini kalau di paduan suara saya belum pernah. Nggak ada kan? Nggak Nah, pernah. kalau misalkan di luar nih, di luar di Kalau di luar, sebenarnya saya lihat-lihat dulu sih orangnya. Orang itu ada nggak sih kemauan untuk berubah gitu loh. Ada nggak sih, ada kemungkinan dia untuk maksudnya kan ada orang tuh yang keras kepala, nggak mau kayak misalkan dirangkul aja tuh kayak malahan dia yang menolak diri gitu untuk diubahkan gitu. Nah, kalau kayak gitu ya mending saya yang ini aja sih, kayak udah mau apa namanya berurusan lah sama dia kayak gitu daripada saya yang jadi negatif kayak gitu tuh kalau saya kayak gitu. Nanti paling kalau misalkan kita sudah mencoba yang baik nih. Ya. Kalau misalkan buruk, tahu-taunya terlalu sibuk ya urus orangnya, pasti kayak gitu tanggapan-tanggapan kepada kita yang sebenarnya niat kita baik kayaknya ya. Nah, untuk Kakak Eka ya. Kakak Eka. Nah, Kakak Eka punya teman yang toksik tidak sih? Iya ada. 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 Mau disebutkan? Ada. Enggak. Oh. Kenapa enggak? Kenapa tidak mau? Janganlah. Oh, jangan ya. Siapa tahu mungkin bisa, hai temanku yang toksik gitu. tapi ada banyak. Ada. Banyak. Tidak. Beberapa saja. Oh, Tapi, beberapa saja. Kembali sih ada yang berubah dengan pembaruan pendekatan ya bisa berubah lah. Emangnya Dari pendekatan kayak gimana sih? Cowok atau cewek nih? Mau tanya. Loh, kok lu ketawa? Cowok ya? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Kalau misalkan si cewek yang toksik nih, kira-kira pendekatannya gimana? Ya biasa kita bilang ambil pelan dulu. Ambil pelan dulu. Dulu lihat Yoi. keadaan dulu. Kan kita tidak salah langsung ke sana harus bilang kok harus berubah begini, kok harus tidak kan. Iya. Lihat dia keadaan, lihat apa yang harus saya lihat rubahnya dari mana dulu gitu. Tidak harus saya harus bilang kok harus berubah begini tidak. Iya, kesannya mengajari ya, padahal Jadi nantinya kayak kita yang mau kasih rubah malah kita yang diperbarui oleh dia begitu. iya. Jadi nanti lama-lama kita yang jadi toksik lagi. Ini lama-lama kita yang jadi toksik lagi. Nah, itu untuk cewek. Kalau cowok, wah, laku tuhar. Ya, Kayak begitu juga. baper. Ya. Mulai ketahuan nih. Enggak ya? Iya, tapi sudah berubah lah. Oh, sudah berubah ya. Tapi maksudnya untuk melakukan pendekatan kepada yang cowok, tapi kan niat kita kan baik nih. Iya kan, nggak tahu hati orang tuh. Tapi kalau yang baper gimana? Udah sama aja. Loh. Ya udah deh, lanjut lagi nih kalau misalkan toxic. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus tentang bullying ya. Pasti banyak lah, lihat di berita, lihat di sosmed. Mungkin kita yang ngalamin sendiri, bahkan atau mungkin kita yang ada pelaku bullying di sini? Nggak ada lah ya. Nggak ada lah ya. Ini nggak ada karena di depan kamera nih. Dibully mungkin ada ya. Yang sering dibully mungkin ada nih. Oh, sering dibully mungkin ada ya. Oke. Nah, kalau misalkan bullying ini jadi satu kasus nih ya, yang memang terjadi di lingkungan anak muda yang tidak mencerminkan atau ya mencerminkan tali persaudaraan, kira-kira gimana nih dari teman-teman menanggapinya? Kayak misalkan kan bullying ini satu kasus yang terjadi di lingkungan anak muda
itu sangat-sangat tidak mencerminkan. Kalau misalkan dari Kakak Naldo sendiri gimana nih? Pastinya ada rasa kesal juga sama si pembullying ya. Iya betul. Oh. Tapi mau tidak mau memang kita harus bisa menerima, dalam arti kita bisa pendekatan juga kepada dia, bagaimana kita memberikan nasihat, terus kita bisa memberikan jalan keluar lah istilahnya, supaya dia bisa berubah dari sifat bullying itu. Kemudian juga mungkin untuk hal-hal yang baik kita akan sampaikan bahwa itu salah sebenarnya. Kalaupun memang harus bisa bicara dengan baik, ya kita sampaikan. Kalau memang sikap itu memang tidak bisa diterima sebenarnya, karena pasti akan berdampak juga kepada yang dibully itu kan. Betul. Ketika dia tidak bisa terima, pasti akan jadi hal yang mengganggu dalam kehidupan dia. Jadi kepada si pembullying ya mendingan jangan, sudah nanti bisa dirubah selama kita berpikir positif untuk tidak bisa membullying lagi. Ya mungkin seperti itu dulu Kak ya. Oke, boleh. Masih ada beberapa yang mau ditanya Kakak Martin dulu nih, datanya senyum-senyum. Nah, Kakak Martin pasti pernah dapat bully lah. Iya pernah. Contohnya dapat bully seperti apa? Kalau misalnya saya tuh kebanyakan karena berat badan. Berat badan ya. Nah, dapat bully karena berat badan, Kakak Martin sendiri merasa insecure tidak sih, atau tidak pede, jadinya tidak pede gitu? Atau Iya, pede-pede aja? Waktu awal-awal kayak dulu waktu SMP pertama-pertama tuh memang rasa insecure, cuman semakin kesini tuh kayak sudah semakin tidak peduli lagi dengan celotehan orang-orang yang pembuli itu. Oke. Tapi setelah itu mulai biasa aja ya, mau bully seperti apa. Karena kalau misalkan yang bully suaranya jelek gimana? Tepuk tangan dulu. Nah, kalau misalkan dari Kakak Christian, kalau dari kasus bullying yang mungkin Kakak Christian selalu lihat di mungkin sosial media, atau juga mungkin lihat secara langsung, atau mungkin korban nih ya, itu kira-kira dari tanggapan Kakak Martin gimana nih? Kakak Christian, aduh ingatnya Martin, tos dulu kayak gini. Yoi, Kakak Christian gimana? Ini tanggapan soal apa ini maksudnya? Bullying sih, tanggapan tentang bullying di anak muda lah, pergaulan anak muda. Itu kan bisa lama-lama juga memperusak tuh tali persaudaraan tuh. Oke, gimana nih? Menurut saya bullying itu sekarang mungkin di anak muda sudah menjadi hal yang lumrah kali ya, sudah sering dilakukan. Mungkin teman-teman kita, bahkan teman-teman dekat kita pernah melakukan bullying ke kita dengan kata-kata mungkin yang bisa dibilang bercandaan ya. Sebenarnya kalau kasus bullying itu kan gimana ya, untuk pelaku dan korban mungkin ketika pelaku melakukan bullying itu artinya sudah bercanda berlebihan sesama korban. Kalau saya sendiri, saya merasa kayak saya nggak pernah dibully karena ketika teman-teman saya bercanda, ya saya cuma menganggap itu bercandaan, sekalipun sudah kelewatan, tapi saya menganggap bahwa ya sudah, itu candaan saja bagi saya. Oh gitu ya. Berarti tidak ada pemikiran, wah ini orang keterlaluan nih. Kalau saya sih lebih ya udahlah gitu aja gitu. Bodo amat lah ya. Hidup gua juga kok. Yoi, tepuk tangan. Wah, keren. Iya. Tapi bullying yang paling lucu yang pernah kalian alamin apa nih? Dari kakak mana nih? Kakak Nita dulu deh. Kalau bully yang pernah saya alami, Dialami. mungkin dari tinggi badan saya ya. Oh, tinggi badan. Waduh, yang ini berat badan, ini tinggi badan. Yang di sebelah apa tuh? Oke, tinggi badan ya. Tinggi badan. Kenapa dari tinggi badannya itu kenapa, apakah pendek sekali kah atau gimana? Berarti teman-temannya tinggi semua ya? Iya. Oh, teman-temannya tinggi semua. Umurnya tidak sesuai tinggi gitu, bilang, "Oh, kamu pendek sih padahal umurnya 17 gitu." Ya sudah, teman dengan teman-teman yang sama aja. Tapi berteman gak ada batasan umur lah ya. Tapi kita masih ngobrol-ngobrol asik nih. Dan setelah ini mau nyanyi perform ya. Perform The Lord Bless You and Keep You. Oke. Tetap stay tune untuk pendengar dan pemirsa RRI Net. Upon
RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. RRI Live Music. Sangat keren sekali. Waduh, Alvin tuh pas tadi kakak-kakak Shalom Youth Choir nyanyi, keren sekali sih. Lihat perform pertama ini masih ada 5 lagu lagi nih. Nah, yang jadi pertanyaan saat Alvin melihat kakak-kakak ini itu tadi adalah kok suaranya bisa sebagus ini? Kan katanya sama-sama makan nasi, tapi kok suaranya tidak kayak gini gitu. Kira-kira latihannya kayak gimana sih? Dari mana nih? Ya kakak siapa namanya? Kakak Tasya deh, kakak Tasya yang jawab. Kan suara Heeh, bagus. kira-kira kan kita nih sama-sama makan nasi tapi kok suaranya Alvin tidak semerdu kakak Tasya, kakak Eka, Eci, Nita, Martin, dan kedua kakak di belakang nih. Biar cepet aja ya. Hafal kok namanya, hafal kok. Oke, silakan. Ya itu kita latihan, harus butuh proses juga biar suaranya terbentuk bagus, punya vokal yang bagus, biar bisa sebagus tadi. Bisa Iya. sebagus tadi. Yoi. Tadi memang bagus loh ya. Tadi di bagian apa? Alto, suara alto. Alto ya. Oh, kirain striker. Mantap. Oh, salah ya. Nah, kalau kakak Eka sendiri gimana nih melatih suaranya? Kalau dari saya pertama talenta dari Tuhan. Ih, amin. Berikan. Tepuk tangan dulu dong. Makasih. Ya, mungkin Yo, tepuk tangan. Dipotong gajinya nanti ya. Oke, silakan. ya pertama tuh talenta dari Tuhan, bersyukur karena Tuhan kasih suara yang bagus dan juga itu berlatih, mengasah. Jadi kalau sudah punya suara yang baik, tidak simpan, tidak pendam, tapi tetap mengasah dan tetap latihan supaya dikembangkan talenta itu, dikembangkan juga suara itu supaya lebih baik dan lebih bagus lagi. Karena semua orang bisa, kalau dalam paduan suara, semua orang bisa baca not, tetapi tidak semua orang bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Wih, keren. Jawabannya dewasa sekali ya. Kagum juga nih. Nah, buat kakak Martin deh. Kalau misalkan kan melatih suara tiap-tiap dari kakak-kakak ini kan punya cara melatihnya beda-beda ya. Pastinya beda-beda. Selain beberapa tempat-tempat yang kakak Martin suka saat latihan itu di mana? Selain di kamar mandi deh. Iya kan? Biasanya kan banyak yang bilang penyanyi kamar mandi segala macam. Nah, ini selain di kamar mandi ayo, di mana? Kalau misalnya selain di kamar mandi, kalau di rumah ya pasti di kamar, tidak di ruang Kamar. tamu. Terus ya paling di gereja sih latihannya. Oke, saat bawa kendaraan tidak nyanyi-nyanyi gitu. Oh iya itu juga. Itu juga ya. Waduh. Waduh. Jadi kalau mau latihan kalau sudah terlambat itu jadi sekalian olah vokal. Terus kalian olah vokal ya. Waduh. Kalau untuk kakak Christopher sendiri gimana nih cara untuk melatihnya nih? Kalau saya pribadi di rumah itu suka ya teriak-teriak aja kayak orang gak jelas di rumah gitu. Tapi kalau misalkan kakak Christopher, terus kakak-kakak yang lain, kalau teriak-teriak di rumah kayaknya aman-aman aja tuh tetangga ya. Coba kalau Alvin yang teriak, weh, rumah ada pebakar. Gak tahu mungkin tetangga ada duduk rancang kita di sini. Tetangga duduk rancang. Lagi. Waduh. Kalau kakak Christian sendiri ada teknik gak sih yang mungkin bisa di-sharing? Kalau untuk saya sendiri latihannya nggak terlalu pakai teknik sih, lebih sering-sering bernyanyi aja, sama dengar-dengar musik gitu. Rajin dengar lagu aja ya. Rajin dengar lagu sama ya praktek yang paling penting sih menurut saya. Oke, sekarang kalau misalkan tadi kakak Martin kan bilang latihan, pastinya latihan semua dong ya. Nah itu latihan berapa kali sehari? Atau berapa kali seminggu? Latihan bersama-sama nih. Dari kakak Naldo sudah. Silakan. Kalau latihan kita biasa di gereja itu sudah atur jadwal yang selama ini 1 minggu 3 kali. Namun tergantung
ada agenda apa begitu. Kalau misalnya sekarang Natal nih, Ah. kita latihan tiap hari karena lagu yang kita persiapkan untuk Natal bahkan tahun baru itu ada beberapa lagu. Jadi untuk menjelang Natal dan tahun baru nih kita siap ada beberapa lagu jadi kita latihan tiap hari. Tapi kalau misalnya dalam hari-hari yang biasa pasti seminggu 3 kali. Sudah cukup lah. Kalau kebanyakan juga nanti teman-teman capek, bosan. Iya. Terus ada yang mau ketemu dengan pacar juga kan tersita waktu kan. Ini udah singgung pacar nih. Aduh, aduh, aduh. Semuanya langsung tunduk ya. Nah, kalau dari kakak-kakak dari Shalom Youth Choir sendiri nih ya, kan kalau per bulan atau per bulan lah, per bulan atau per minggu apalagi memasuki bulan Natal, paling banyak berapa lagu sih? Yang diulik, yang dilatihankan. Mungkin kan hampir tidak setiap hari juga, tapi paling banyak tuh bulan Desember ini berapa lagu? Untuk menjelang Natal dan tahun baru nih kita siap 4 lagu. Oh 4. Ya termasuk lagu-lagu yang tadi kita sudah bawa kan. Heeh. Itu juga ada beberapa lagu yang sebelumnya kita sudah latihan. Termasuk lagu yang tadi kita bawa itu total untuk Natal dan tahun baru nih ada 4. 2 untuk Natal, 2 untuk tahun baru. Oke. Nah, kan tadi sempat singgung soal kesibukan atau pantangan beberapa mungkin kayak soal pacaran ya. Waduh, tadi singgung pacaran nih. Padahal Alvin mau nanya nih, kira-kira nih pantangan kalau misalkan penyanyi itu kan Alvin tahu, bukan tahu sih, sota aja. Itu tidak boleh makan yang pedis-pedis lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalkan pacaran itu masuk di pantangan tidak sih untuk paduan suara? Lah, Christopher udah ketawa. Coba deh jawab duluan. Ada pantangan gak sih kalau pacaran? Pantangan untuk paduan suara ya? Heeh. Enggak juga sih. Kalau Nggak juga maksudnya Yang penting bisa atur waktu atau gimana? ya yang penting bisa atur waktu sama di paduan suara ini kan kita pelayanan kan, komitmen aja sih sebenarnya. Komitmen kita mau pelayanan, mana yang harus diprioritasin gitu. Oke, tapi selain untuk latihan dan sebagainya, ini kan masing-masing pasti punya kesibukan dong. Ada yang kuliah, ada yang sudah kerja. Yang kuliah yang mana nih? 2 orang. Kok nggak tangannya kayak gini, nggak masuk kamera gitu. Oh, cuma 2 orang. Yang lain semua kerja ya? Ada yang masih sekolah juga. Ada yang masih sekolah juga. Kirain semua sudah kerja jadi nggak angkat tangan gitu. Yang masih sekolah yang mana? Oh, yang adik berdua. Kalau yang adik kakak berdua yang di sana? Kerja. Kerja, kesibukannya kerja. Susah tidak sih kalau misalkan mau bagi waktu kerja dengan latihan? Kakak Eka dulu deh. Kalau saya kan sekarang lagi tunggu-tunggu untuk kegiatan gereja keluar dari ini. Jadi tergantung sih untuk bagi waktu. Kadang juga kalau tidak sempat bagi waktu, pasti saya minta izin supaya jangan sampai jadi contoh, misalnya saya tidak datang, itu jadi contoh juga buat adik-adik, buat teman-teman yang lain. Kenapa kakak ini tidak datang, terus tiba-tiba ada di tempat lain gitu. Oh, Dan jadi mereka tahu kalau saya ada kegiatan yang lain. Jadi harus ada diberitahu untuk teman-teman yang lain juga. Jadi itu mungkin konfirmasi lah ya. kendalanya kegiatan yang lain gitu keluar dari kegiatan di gereja. Oke. Ada tidak sih yang agak sulit untuk latihan? Maksudnya dari kakak-kakak ini yang kayaknya kesibukannya tuh masih sangat banyak nih. Sampai agak-agak sulit latihan dan butuh banyak penyesuaian. Ada tidak? Semua bisa lah ya kalau misalkan ada mau latihan, semua komit untuk latihannya. Wah, keren ya kalau susah loh kalau misalkan satu kepala, banyak kepala terus dijadikan satu tuh. Waduh, tapi kalau misalkan di antara kakak-kakak ini mulai ini di gereja atau yang lain itu juga tergabung. Ini semua ada berapa orang sih totalnya? Kalau misalkan keseluruhan? Kita ada 40. Ada 40. Ya. Besok beli kamera 1 lagi, taruh di belakang. Ada 40 ya? Ya. Oh, berarti yang sisanya pada kemana nih? Latihan. Jadi kan kita di sini yang mewakili saja.
kalau semua datang kan. Iya, waduh, repot ya. Nanti kasihan teknisi saya tuh. Jadi kita yang mewakili. Jadi kakak-kakak ini yang mewakili. Oke. Nah, next ini mau membawakan lagu Angel's Carol ya. Angel's Carol. Waduh, ya udah, Alvin sudah tidak sabar nih. Nah, pendengar dan pemirsa, langsung aja kita lihat Shalom Youth Choir dengan Angel's Carol. Shining out so brightly is a sign from God that Christ the Lord is here. If your heart are loosed, that they bring from heaven to the humble shepherd who have waited long. Gloria Deo, the angels sing their joyful song. He's come in peace in the winter stillness, like a gentle snow in the gentle night. He's come in joy, like the sun at morning, filling all the world with radiance and with light. He's coming home as the child of Mary, in the sable stable, received his birth. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, hear the angels singing peace on earth. He will bring you light to the world in darkness, like a bright star shining in the skies above. He will bring you home to His sweet nation when He comes in love. Let the earth rejoice, let the Savior's coming. The heavens and joyful mourn. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis. The angels singing Christ is born. The angels singing Christ is Hai para pencinta Pro Dangdut. Pro Dangdut makin ceria dan makin meriah setiap Kamis pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Ada Rizky Ridho yang akan menemani Anda. Dengerin di 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Dan tonton juga di RRI Net. Nah sekalian nih di follow juga Instagramnya di @RRI Pro 1 Jakarta. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar.
RRI Online. RRI 30 Detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Live Music. Pendengaran pemirsa, itu tadi ya sudah ada kakak-kakak Shalom Youth Choir ya yang membawakan lagu Angels Carol nih. Siapa sih yang memilih lagu ini? Atau memang ada lagu lain tapi lagu ini aja tuh yang dimasukin ke list? Ada yang tentuin? Ya mungkin karena lagu ini juga tentang Christmas ya. Jadi ya kita pilih lagu ini aja sebenarnya sih. Oke, tapi kan masih banyak lagu kan. Masih Lagu ini banyak keren lagu. sih. Suka, tapi suaranya tuh bikin Alvin tuh tidak pede, serius. Aduh. Nah, ini kan udah Desember nih ya. Udah pastinya Natal. Tapi Alvin mau nanya, ini pada Natalan di Sorong atau lain ada mau berangkat? Di Sorong aja. Semua di Sorong aja. Ini kan kalau peraturan pemerintah yang melarang cuti, bahkan sekolah yang katanya masih masuk, ada sekolah yang masih masuk atau semua sudah diliburkan? Sudah libur ya? Sudah libur. Nah, kalau misalkan yang kerja itu ada dapat kesempatan cuti tidak kan? Untuk cuti sih tidak. Tidak ya? Iya. Tidak, iya. Cuman sudah ada edaran dari pihak pemerintah bahwa libur itu sudah ditetapkan hari apa gitu. Misalnya saya contoh saya di Pemda Kabupaten Sorong itu sudah diliburkan sekitar tanggal 22. Nanti masuk lagi tanggal 27, kemudian nanti libur lagi sekitar tanggal 31. Setelah itu nanti masuk sekitar tanggal 3 atau tanggal 2 ya. Pokoknya hari pertama kerja itu sudah entah tanggal 3 atau tanggal 4 di tahun baru tuh. Seperti itu, Kaks. Oke. Terus kalau misalkan banyak sekali peraturan zaman sekarang yang membatasi untuk kakak-kakak semua nih pasti kayak ada batasan-batasan. Nah, ada tidak sih batasan untuk merayakan Natal atau bagaimana sih menyikapinya? Ada kayak mungkin dulu kan mungkin Natalnya tidak boleh pegang tangan sebagainya. Kalau sekarang gimana nih? Ada batasan-batasan tidak? Dari kakak lu sudah. Ya baik. Mungkin kita tetap patuhi apa yang ditetapkan Prokes ya? oleh pemerintah ya, bahwa untuk masa pandemi ini kita pasti akan menerapkan protokol kesehatan. Pasti 2 tahun belakangan ini kita memang merayakannya berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, yang dulunya kita bisa berjabat tangan, saling salaman dan juga saling berpelukan ketika momen Natal itu tiba. Tapi ketika dalam situasi pandemi ini kita dibatasi dengan aturan pemerintah bahwa protokol kesehatan itu harus dijaga. Tapi bukan hanya sekedar aturan pemerintah sih, tapi kita juga harus menjaga diri bahwa itu harus dibatasi. Jangan sampai kita menyebarkan atau kita juga terkena dampak dari pandemi ini untuk terkena virus corona kayak itu namanya. Ya. Jadi ya tapi kita harapan kita pasti semua sehat-sehat semua lah ya, terhindar dari virus corona dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih dari kakak-kakak sekalian, ini sudah sejauh mana sih untuk mempersiapkan perayaan Natal? Dari kakak Martin sudah. Di rumah sudah cat rumah kah? Atau gimana nih? Kalau misalnya dari saya sendiri sebenarnya tidak ada yang spesial sekali sih, maksudnya kayak Tidak ada yang spesial sekali. ya misal cuman ya Tapi yang ada spesial martabak tapi. Iya, masuk ya. maksudnya, Garing ya? Oh, enggak lah. Oke, spesial sekali. paling cuman hias rumah cuman dengan hiasan-hiasan Natal ya sedikit aja, tidak terlalu kayak heboh karena ya tidak terlalu, menurut saya sih hiasan-hiasan itu tidak terlalu penting sih. Yang penting yang kita yang ciptakan suasana Natal di dalam rumah dan keluarga sih itu. Oh, berarti lampu-lampunya tidak penting nih? Penting juga sih sebagai hiasan aja. Oh iya, sana aja. Oke. Nah, kalau kakak Nita sendiri nih ya,
sejauh mana sih sudah untuk mempersiapkan diri menyambut Natal? Kalau di rumah, Ah, bebas sih, di sekolah juga boleh. kalau di rumah sih belum persiapan apa-apa. Pohon Natal pun belum dipasang. Oh, nanti ini aja catat nomornya, nanti Alvin bantu potong pohon. Iya. Nah, karena lampunya tidak penting ambil aja. Nah, kalau misalkan dari untuk Shalom Youth Choir ini sendiri, kan tadi satu-satu sebagian besar udah jawab lah. Pasti ada yang juga sudah cat rumah. Ada yang cat rumah di rumah? Cat lah ya. Ada yang sudah mungkin ada rehab dan mempercantik kamar segala macam. Nah, untuk Shalom Youth Choir ini sendiri, kira-kira untuk mempersiapkan perayaan Natal sendiri, apa gimana nih? Apakah banyak job kah? Atau gimana? Kayaknya Kakak Christopher deh. Kita persiapin Natal kayaknya ya untuk rencana-rencana ke depan ini yang untuk Natal dan tahun baru itu mungkin apa ya? Untuk equipment kita lah, kayak mungkin atribut Natal, kayak topi Natal, kayak gitu untuk memperindah untuk penampilan kita lah. Kalau masalah, gimana? Dress code gitu. Oke. Terus kalau masalah job ya nggak tahu. Mungkin nanti bisa deh. Tapi pasti banyak leh. Waduh, kalau misalkan Suara Semerdu ini tidak job, waduh itu Alvin masih agak sulit percaya. Job paling ini deh, job paling untuk yang berkesan sekali deh. Itu di mana nih saat Shalom Youth Choir ini? Atau mungkin pernah tampil di mana sih? Yang sangat besar lah yang kayaknya agak sulit dilupain nih. Dari Kakak Christian sudah. Aduh, kok aduh. Ya sebenarnya saya juga baru bergabung ya sekitar sebulan ini. Jadi kalau ditanya yang paling berkesan, HUT GKI Shalom waktu itu. HUT GKI Shalom. GKI Shalom. Oke, nah kira-kira nih untuk dari kakak-kakak semua, kira-kira yang membedakan Natal di tahun 2021 ini dan di tahun lalu itu apa nih dari sudut pandang dari kakak-kakak ini? Kakak yang paling ujung deh. Iya, silakan. Kakak mau dibawain minum? Biar semangat. Oke, silakan. Perbedaannya mungkin di Natal yang tahun sebelumnya itu tidak gimana? Tidak selonggar ini. Iya, kalau tahun lalu agak ini ya, agak Iya. ketat. Terus Tapi kalau saat ini gimana? Menurut dari kakak sendiri? ya sudah macam kayak rasa kayak sudah tidak ada pandemi begini, tapi ya pemerintah menetapkan. Jaga-jaga lah ya, nanti takut anjlok lagi. Waduh. Oke deh, kali ini next nih bakalan ada lagu Sing Hallelujah to the Lord. Nah, oke deh. Buat pemirsa dan juga pendengar RRI Net ya, langsung aja kita saksikan nih tanpa perlu berlama-lama lagi suara merdu dari Shalom Youth Choir. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing
hallelujah to the Lord. Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info traffic. Lalin Pantura, Kudus, Pati, padat. Tol Cibubur, ini mohon. Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya info cuaca. Untuk wilayah puncaknya sendiri memang diprediksikan juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara dalam konteks komunikasi publik ya. Jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia Menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia Menyapa. RRI Live Music. Sing hallelujah to the Lord, pemirsa dan juga pendengar RRI Net nih ya. Dan ini masih bersama dengan Shalom Youth Choir nih. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Waduh, keren suaranya. BTW Kakak Naldo udah jadi gemuk sekali ya. Tapi Alvin mau tanya-tanya dulu nih. Ini kalian sudah berapa lama sih untuk bersama di formasi paduan suara ini? Dari Kakak Naldo sudah yang asli. Ya, baik. Paduan suara ini terbentuk di tahun 2014. 2014. Kira-kira tepatnya itu tanggal 24 Februari 2014. Perjalanan ke sini ya ganti-ganti personil karena ada yang kuliah, ada yang menikah, tapi juga ada yang pindah keluar daerah. Akhirnya kita meregenerasi terus. Yang baru masuk untuk tetap mengisi formasi paduan suara ini. Jadi kira-kira sudah 7 tahun lah dari 2014 sampai 2021. Wih, luar biasa, sudah lama ya. Tapi dari kakak-kakak ini nih ya, ini pertama dari Kakak Martin dulu deh. Ini sudah gabung berapa lama? Sudah sekitar 2 tahun dari 2019. 2019. Kalau Kakak Nita sendiri? Baru 2 bulan. Oh baru. Enak baru. Aduh, tidak ada ospek gitu, tidak ada ya? Tapi sudah, yang penting sudah lama lah ya, sudah tahu karakter masing-masing ya. Ada yang paling lama tidak selain Kakak Naldo deh? Ini Kakak Eka. Kakak Eka yang paling lama ya? Tidak. Maksudnya lebih lama daripada adik-adik ini kan? Iya. Oh, paling lama nih. Nah, karena paling lama nih, Alvin mau tes dulu nih ya. Kira-kira sedekat atau sehafal apa sih karakter dari teman-teman, mulai dari Kakak Christopher, sampai Kakak Christian, sampai Kakak Martin, sampai Kakak Eci. Coba senyumnya. Iya, Kakak Eci kalau senyum tuh bikin Alvin kayak aduh. Oke, ini Alvin langsung aja nih ya. Ada punya beberapa papan. Nah, jadi ini papan ini nanti bakalan Alvin jelasin games kali ini ya. Nah, ini pegang, di over aja ya. Oke. Oh, kurang ya? Kurang ya? Oke, kurang ya? Oke. Tadi hampir mau telepon satpam tolong beli, icilah, telepon satpam beli. Ini.
Oke, ini spidolnya untuk ditulis di papan itu. Nih, silakan. Semua sudah dapat? Ada yang belum? Kurang satu, oke. Duh. Nah, jadi ini sekarang kita main games nih. Jadi buat kakak-kakak dari Shalom Youth Choir ini, nih nanti tulis nama ya, tulis nama kira-kira menurut yang nanti saat Alvin kasih pertanyaan nih, tulis nama menurut kakak-kakak sekalian kira-kira siapa nih yang kena dengan pertanyaan yang Alvin berikan. Ini seputar buat kalian-kalian saja sih sebenarnya. Oke, siap ya. Ini kayaknya aib siap dibongkar nih ya. Aduh. Oke, kita langsung aja pertanyaan yang pertama. Udah siap? Udah siap nih? Iya. Yang sering terlambat latihan atau perform siapa nih? Ayo, cepat. Sudah nih, ya. Oke, coba sebutin siapa nih? Eci. Semua Eci ya. Waduh. Oh, nyebut diri sendiri, cuman Kakak Martin yang nyebut diri sendiri. Waduh, tapi rata-rata semua Eci nih. Nah, sekarang Kak Alvin tanya Kakak Martin dulu nih. Kenapa sampai bisa terlambat dalam latihan? Biasanya alasannya apa sih? Ketiduran kah atau Biasanya kalau waktu pas sebelum libur kuliah tuh biasanya karena biasanya kuliah sampai dari sore sampai malam. Jadi kalau pulang ke rumah tuh tidak langsung mandi, jadi harus makan dulu, santai-santai dulu baru jalan. Jadi kayaknya kelamaan di santai-santai. Saya pikir kelamaan di kamar mandi latihan. Nah, ini semua Eci. Iya. Alvin mau tanya Kakak Eci, kasih mic dulu buat Kakak Eci. Halo nih. Nah, Kakak Eci sendiri, Kakak Eci merasa tidak sih? Waduh, ini teman-teman semua bilang Kakak Eci terlambat. Nah, Kakak Eci merasa terlambat tidak? Merasa. Hah? Merasa. Sangat merasa nih. Iya. Aduh, sebenarnya terlambat kenapa nih Kakak Eci? Kenapa suka terlambat? Kadang ketiduran. Iya. Iya. Oh, ketemuan katanya. Waduh, dari orang belakang bilang ketemuan. Ketemuan. Tapi Alvin mau nanya buat Kakak Eci. Oh, Kakak Eci sudah terlambat nih. Buat Kakak Naldo deh. Nah, ini kira-kira kalau misalkan terlambat ada punishment tidak sih yang ditetapkan terlambat atau ada apa sih? Mungkin tidak ada yang harus tidak harus ya. Tapi kalau biasa terlambat, kalau sudah kita pemanasan atau olah vokal itu pasti dia akan berdoa sendiri, kemudian mungkin dia olah vokal sendiri, pemanasan sendiri. Jadi kalau misalnya datang kita sudah latihan nih, dia harus sendiri, berdoa sendiri, pemanasan sendiri, olah vokal sendiri baru bisa gabung latihan sama-sama dengan tim. Jadi mungkin lebih ke situ sih. Untuk soal hukumannya mungkin tidak ada sih. Tidak ada. Pantas Kakak Eci paling banyak semua ya votingnya ya. Waduh, kayak berarti tidak berat-berat lah ya. Nah, terus selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Siap? Yang paling eksis, apapun itu. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coba balik. Eci, lagi-lagi Eci. Eci kamu idola tahu? Idola ya kan? Idola. Waduh, yang paling eksis seperti apa sih? Dijawab, dipakai mic boleh? Pakai mic. Apa Kakak Christopher? Kakak Eci ini eksisnya gimana? Eksisnya mungkin bikin TikTok kapan? Bikin TikTok, oke. Bareng kita semua kayaknya diajak sama-sama gitu. Oh, diajak sama-sama, tapi paling eksis, paling narsis ya. Kalau Kakak Martin sendiri, menurut Kakak Martin sendiri, Kakak Eci eksisnya di mana nih? Kan TikTok udah. Di Instagram sih. Instagram. Bikin story kayak kadang-kadang sampai spam ya?
Jadi story-nya tuh titik-titik ya. Iya, betul. Kayak pasir laut ya. Waduh. Udah terima endorse kayak belum ya? Amin lah ya, amin lah. Pokoknya nanti bakalan terima endorse lah. Nah, kakak Eci sendiri nih, Alvin mau nanya buat kakak Eci. Kenapa sih kan eksis nih, suka main TikTok dari kapan nih? Tidak biasa main TikTok. Lah, ini semua loh, semua tulis paling eksis nih, katanya tidak main TikTok. Gimana? Tidak, maksudnya tidak main TikTok, cuma kadang-kadang kayak macam lagi asik sendiri gitu. Oh, lagi asik sendiri. Lagi asik sendiri itu kayaknya 1 hari 23 jam ya. Oke deh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kok ada yang gugup? Oke, siapa ya? Yang paling jahil. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang paling jahil. Oke, angkat. Kakak Naldo. Itu kakak Eci. Eci lagi, kakak Eci. Kakak Eci tulisnya apa? Saya Eci, jujur sekali. Oke. Kakak Naldo tadi jawab apa? Ya Eci. Oh, Eci. Kakak Eka? Eci. Nah, ini jadi kakak Martin ini kerennya itu adalah berani beda nih ya. Wis. Katanya kakak Naldo yang paling jahil. Sejahil apa sih kakak Naldo itu? Kakak Naldo suka cubit-cubit kakak Martin? Tidak juga sih, maksudnya kayak suka ganggu-ganggu kayak gara-gara teman-teman gitu saya, tapi kayak bercanda. Gara-gara gimana tuh? Kayak macam ini suka ganggu-ganggu kayak misalnya kayak pacar atau apa gitu, kayak suka ini di apa sih di iyo gitu, kayak gitulah. Oke. Ini yang terakhir nih yang terakhir. Siapa yang paling penakut? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang paling menakut siapa nih? Oke, diangkat. Ayo. Oke. Semua itu Eci. Oh, saya ya. Saya, kakak Christian sendiri. Oke, kakak Martin, kakak Eci. Kakak Eci, nanti ke belakang ambil V paling besar ya. Kakak Eci paling menakut ya. Waduh, takutnya apa? Kakak Eci takutnya apa? Tidak ada. Dulu teman-teman pilih kakak Eci. Cicak takut tidak Cicak? Kayaknya bukan cicak sih. Apa nih? Ya, contohnya ke toilet. Oh, contohnya ke toilet. Gitu, kayak takut sendiri ya? Iya, takut sendiri gitu. Iya, waduh. Alvin kalau ke toilet ya, itu yang nanti takut itu setannya. Oke, kita lanjut aja nih ya untuk perform selanjutnya dari Shalom Youth Choir ya. Dan lagu ini yaitu You Raise Me Up. Langsung aja, ini dia. Sungguh-sungguh berbeban, lalu ku diam duduk dalam sunyi menunggumu
the sky has but than burden, then I am still waiting in the silence till you come and stay a while and stay with me. You raise me up, you raise me on mountains. Raise me up, to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up, to more than I can be. You raise me up to more than I can be. RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. RRI Live Music. Pemirsa dan pendengar RRI Net ya di seluruh Indonesia tentunya ini masih dengan Shalom Youth Choir. Nah, ini tadi bawakan lagu You Raise Me Up. Lagu You Raise Me Up ini Alvin dengar waktu kecil lama sekali sih. Dan mencoba untuk menyanyi, cuman gak bisa. Tetap aja kayaknya kamu tidak boleh menyanyi. Nah, ini Alvin mau nanya-nanya dulu nih buat kakak-kakak semua nih. Kira-kira kan sudah dapat chemistry lama, sudah bertahun-tahun. Ini pastinya pernah mengikuti berbagai lomba kan? Nah, ini kira-kira lomba apa aja nih yang sudah diikuti Shalom Youth Choir ini? Mungkin yang mau jawab Kakak Anita silakan. Karena saya personil baru masuk 2 bulan kemarin. Yang paling tua dinas ya? Jadi yang lomba yang kita ikuti itu HUT JSK itu. Oh, oke. Yang mungkin silakan Kakak Eka yang paling lama, kira-kira lomba apa aja nih yang sudah diikuti? Yang di dalam ini. Dalam kota aja. Bebas, mau dalam kota, kalau luar negeri juga nanti sebutin. Amin ya, amin. Amin dong. Oke, silakan. Kalau pernah ikut event-event aja. Event terus lomba kalau dalam kota kemarin kan pas Parawi. Sebelumnya juga pernah waktu di kampus kita nyanyi waktu Natal di Jakarta itu Natal Nasional tahun 2013. Di sana kita menyanyi itu lagu negro spiritual, terus klasik dan yang biasa-biasa ini yang lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Nah, itu pas Parawi kemarin juara berapa? Kita dapat lupa. Gold atau bukan cuma gold. Gold 5. Bayangkan, saking banyaknya sampai lupa dapat juara berapa. Asli. Nah, Kakak Naldo nih. Lanjut lagi nih buat Kakak Naldo. Kira-kira kakak nih yang paling senior lah ya. Kalau bilang tua gak enak. Paling senior. Nah, kalau Kakak Naldo ini sudah pasti mengikut jam terbangnya sudah sangat tinggi. Nah, itu sudah mengikuti perlombaan apa aja nih bersama Shalom Youth Choir? Kebetulan kita punya mimpi bersama untuk mengikuti event di luar daerah. Amin. Ya, tapi karena ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kami ini kelompok paduan suara yang ada dalam jemaat. Jadi personilnya itu ganti terus ketika ada yang sekolah, ada yang keluar, bahkan juga ada yang menikah dan berpindah kota. Akhirnya event yang kami selama ini ikut mungkin hanya baru seputar di dalam kota Sorong sini saja ya. Tapi kami bermimpi bersama bahwa suatu ketika kami akan mengikuti event di bertaraf internasional di luar daerah sana nanti. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan, amin ya.
Semoga Shalom Youth Choir bisa membawa nama Sorong bahkan Indonesia lah ke kancah internasional. Nah, lanjut lagi. Kalau misalkan mengikuti lomba dan lain sebagainya berarti otomatis sebelum itu pasti punya persiapan dong. Persiapan seperti apa saja nih? Yang mau jawab siapa? Ayah. Kakak Tasya silakan. Kira-kira prepare-nya apa sih untuk mengikuti lomba? Ya latihan, persiapan apa? Latihan apa nih, push up? Tidak, latihan vokal. Dan vokal. Ya, supaya apa yang kita nanti tampilkan itu bisa lebih baik. Oke, Kakak Eci sendiri gimana cara mempersiapkan diri nih? Nanti lama-lama tidur loh. Silakan. Ya sama sih, kayak kita dalam satu paduan suara sama-sama punya komitmen. Kita semua latihan bersama-sama supaya bisa menampilkan yang terbaik. Latihan sama-sama aja ya. Selain latihan sama-sama, eksisnya juga sama-sama nih. Yoi. Nah, kalau kakak tadi cewek-cewek udah, kakak Christian deh, silakan. Kakak Christian, kira-kira untuk kakak Christian pribadi dan juga bersama Shalom Youth Choir ini prepare-nya gimana sih? Ya, menurut saya yang paling penting itu komitmen. Komitmen. Kalau kita memang dasarnya cuma ingin latihan saja, saya rasa sepertinya kurang. Kalau kita ingin komitmen untuk menjadi yang lebih baik, itu pasti semakin lama kita latihan, pasti kita akan bisa membentuk mental untuk bisa jadi yang terbaik. Keren. Dewasa sekali. Nah, tapi kalau misalkan itu sudah latihan nih, itu berapa lama sih makan waktu? Dari mana Kakak Martin deh? Latihannya berapa lama? Kalau misalnya untuk waktunya sih mungkin tergantung waktu lombanya juga ya. Misalnya kalau misalnya lombanya bulan depan, kayak kemarin kita lomba untuk ulang tahun, lomba paduan suara dalam rangka ulang tahun Jemaat Shalom, itu kita latihan sebulan. Karena kayak itu lombanya di Oktober, kita latihan itu dari September. Oh, latihannya dari September. Itu nanti tampil Oktober. Ya. Berarti sebulan ya. Kalau yang lebih besar lagi itu persiapannya lama tidak? Mungkin yang event besar. Kalau misalnya nanti kayak kedepannya ada event besar, mungkin bisa latihan kayak setahun atau gitu. Setahun ya, misalnya. Latihan setahun nih. Wih, berarti butuh banyak effort ya. Nah, penasaran nih sama Kakak Naldo nih. Nah, kira-kira untuk latihannya itu persiapan buat adik-adik ini dari instruksi coach ya, Kakak coach, hormat. Nah, itu seperti apa nih? Instruksinya buat adik-adik. Yang pasti, yang pertama kita harus disiplin. Disiplin soal waktu, datang itu harus tepat waktu. Kemudian kita harus sama seperti tadi, Tian bilang kita punya komitmen bersama. Ketika kita mau maju bersama, kita juga harus mempunyai komitmen untuk tetap maju bersama. Jadi harus disiplin dan memang kita punya komitmen untuk tetap menjadi yang lebih baik lah. Oke. Dari Kakak Nando tuh. Nah, kalau misalkan pengalaman mengikuti lomba yang paling berkesan dari Kakak Nando sendiri? Pengalaman yang paling berkesan selama saya kini mengikuti event, yaitu baru kemarin HUT Jemaat Shalom yang ke-50. Kenapa itu menjadi yang berkesan? Karena di saat itu kita semua panitia yang mempersiapkan lomba, tapi karena ini lombanya berkaitan dengan jemaat kita, jadi kita diwajibkan untuk mengikuti. Jadi di saking mempersiapkan lomba untuk panitia, tapi juga kita mempersiapkan diri dalam mengikuti lomba. Ya puji Tuhan, kemarin waktu kita lomba menyongsong 50 tahun HUT JSK, ya kita diberi penghargaan terbaik kelima. Dalam waktu sebulan, kemudian dengan pekerjaan yang sangat banyak sebagai panitia tapi juga latihan, ya kita masih dipercayakan peringkat kelima terbaik ya. Luar biasa. Nih kita masih bakal ngobrol lagi ya bareng kakak-kakak dari Shalom Youth Choir nih. Nah, jadi buat pemirsa dan pendengar RRI Net tetap stay tune.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Live Music. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, nih Alvin mau ajak semua untuk tepuk tangan dulu untuk performa dari Shalom Youth Choir nih. Tepuk tangannya meriah dulu dong. Nah, keren sekali. Nah, dari tadi lagu pertama yang dibawakan sampai terakhir ini, itu kayaknya enak sekali di telinga nih. Alvin mau nanya dulu nih, kira-kira genre musik apa yang disukai dari kakak-kakak ini semua? Ini dari kakak yang paling dewasa dulu deh, Ici ya paling dewasa. Nanti kakak Naldo yang paling paling senior. Oke. Nah, kakak Christian silakan. Genre musik apa nih? Banyak ya, tapi kalau bisa pilih palingan pop atau ya pop jazz sama balad. Pop jazz sama balad. Ada influence tidak sih? Artis ya. Tulus. Pantas auranya kalau coba balik samping. Wah, mirip Tulus. Iya. Oke, kalau kakak Naldo sendiri suka genre musik apa nih? Kalau saya suka mungkin sedikit-sedikit mirip ya, lebih ke pop jazz. Oh, pop jazz juga ya. Untuk kiblat atau influence-nya? Mungkin tidak terpaku kepada satu penyanyi gitu, tapi banyak yang enak didengar atau bisa jadi motivasi ya, diambil sedikit-sedikit ya kita. Betul. Wah, keren. Kakak Christopher sendiri kira-kira genre musiknya apa nih? Saya lebih Oke, dangdut. Kakak Martina belum ya? Belum. Oke, belum ya. Oke. Saya lebih ke R&B gitu, R&B pop yang R&B pop. ya gitu. Belatnya? Sebenarnya sama kayak Kanaldo sih, sebenarnya nggak hanya satu aja. Banyak lah referensi. Banyak referensi. Kalau kakak Eka. Iya. Kakak Eka sendiri kira-kira genre musiknya apa nih? Suka semua, tapi lebih ke klasik, pop, dan juga negro spiritual. Cuman karena suara saya nih mungkin ke klasik dan Klasik keroncong. Ya? Oh, keroncong. Wih, keren. Kalau kakak Ici? Suka genre musik apa? Lebih suka ke pop sih. Pop ya? Just kurang suka? No. Tidak suka? Yaudah jangan main sama dia. Bercanda. Kalau kakak Tasya nih? Sama sih, pop. Pop juga. Kakak Anita?
lebih suka lagu R&B. R&B. Kakak Martin? Sama sih kayak Tasya juga suka pop aja. Pop aja. Tidak mau coba yang lain. Sebenarnya pingin sih coba nanti. Oh, tapi nanti ya. Ya. Oke. Nih Alvin mau challenge buat kakak-kakak dari Shalom Youth Choir ini, yaitu nyanyi satu lagu Indonesia dari genre yang paling banyak disukai. Itu apa tadi? Pop ya. Nah, coba nih nyanyi satu lagu Indonesia. Bebas. Sama-sama deh. Lagu apa? Untuk dari ya mungkin bagi-bagi suara lah itu. Aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong. Suaranya keren-keren sekali semua. Iya, waduh Alvin pengen banget suatu saat bisa memiliki suara seperti kakak-kakak ini. Amin. Ya, nah tadi udah challenge nih. Alvin mau nanya dulu nih. Dari lagu yang mungkin banyak sekali dibawakan, ya kan. Ini lagu apa yang menurut kakak-kakak semua ini paling susah? Kakak Eci, coba Alvin mau nanya dulu nih. Kakak Eci, lagu yang menurut kakak Eci itu paling susah? Jadi kita lagi latihan lagu Natal. Hah? Judulnya jingle-jingle. Itu paling Jingle-jingle. Itu susah. Iya, Susahnya di bagian mana nih? Di temponya sih cepat. Terus bahasa Inggris, terus note-nya juga. Oh, tapi pasti latihan dong ya. Latihan dong ya. Pastinya latihan. Jadi terlalu banyak latihan sampai akhirnya lupa nih latihan lagi dia. Atau untuk kakak Christian, kira-kira ini lagu yang paling susah dibawakan apa nih? Yang tadi kita nyanyikan sih, ada satu lagu namanya Angel's Carol. Angel's Carol. Oh iya. Nah, ini Alvin mau nanya juga, apa event atau kegiatan dalam waktu terakhir? Oh, maksudnya waktu dekat ini. Ada kegiatan dalam waktu terakhir atau event ini yang dekat-dekat? Dalam waktu dekat ini kayaknya kita barusan persiapan untuk Natal, terus tahun baru, sama mungkin ada anggota jemaat kita yang bakalan nikah, kita bakalan isi juga gitu. Oh iya, oke. Boleh minta nomornya soalnya mau nikah. Waduh, berharap ya. Nah, tapi ya udah deh. Nih kita masih pengen ngobrol-ngobrol banyak, tapi kayaknya waktu sudah harus berakhir sampai di sini dulu nih ya. Satu lagu terakhir ya. Nih bakal dinyanyikan oleh Shalom Youth Choir. Dan ya terima kasih banyak buat kakak Christian, kakak Christopher, kakak Martin, kakak Nita, kakak Tasya, kakak Eci, kakak Eka, dan kakak Naldo nih. Akhirnya ingat semua. Oke, terima kasih juga nih buat pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun saja Anda berada. Dan sudah saatnya saya Alvin pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song.
worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, deep and just here and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy RRI Live Music.